berbagi atau menolong orang yang membutuhkan di jalan bisa banget nih guys kayak gitu. Jadi kalian lebih videonya tuh lebih inspiratif nih, jadi konten kreator yang inspirator.
tidur. Mirip-mirip ya sama kalian tuh ya pulang kantor.
dan nabung konten sebanyak-banyaknya sebelum kita produksi nih. Kalau misalnya Kak Florenzina itu selain review makanan, aku
lihat dari YouTube orang luar. Jadi mereka kayak bikin eksperimen bikin permen tapi dari buah. Itu menarik banget. Terus aku lihat viewsnya juga banyak. Dan di Indo waktu itu kebetulan masih dikit banget dan hampir gak kelihatan yang bikin eksperimen itu. Nah jadi aku cari-cari nih, aku riset dulu apa ya alat yang dia pakai, terus bahan-bahan apa sih yang dipakai. Itu kan buah, kira-kira kalau buah itu ada campuran lagi nggak biar bisa jadi candy, jadi permen itu. Ternyata pas aku cari-cari lagi, memang cuman bahannya itu tok, buah tok tanpa ada campuran lain. Sama alatnya ini, nah tantangannya di alatnya ini nih. Karena di Indo jarang banget yang pakai, jadi lumayan sulit. Tapi nggak nyerah dong, masih dicari-cari dulu. Namanya konten kreator kan harus semangat ya, nyari konten. Apalagi kalau bisa beda dari yang lain kan kita kayak lebih semangat jadinya. Aku cari, udah nemu. Nah masih nggak sampai di situ, masih di riset lagi, cari-cari info. Kayak kalau misalnya alat ini aku udah dapet, aku bikin candy, permen berhasil, terus bisa diapain lagi ya? Kan sayang kalau alatnya udah dipakai cuma sekali toh. Konten kreator harus semangat mencari ide selain mencari cuan ya. Jadi dicari-cari ternyata dapet nih. Kalau kita rajin eksperimen gak nyerah, cari terus, aku akhirnya dapetin selain jadi permen ternyata bisa dijadiin bubuk dari buah-buahan itu. Udah jadi bubuk, ternyata bisa lagi dapat konten lagi nih, dijadiin minuman. Jadi kalau untuk riset-riset ya eksperimen paling banyak yang harus diperhatiin ya, apalagi masak-masakan. Kalau kuliner juga sebenarnya riset juga ya Kak. Jadi aku tuh kalau misalnya kuliner tadi selain dapat ide dari subscriber, terus dicari lagi lokasinya, karena makanan itu kan kita makan untuk tubuh kita ya, jadi kayak aku juga jaga-jaga kesehatan lah gitu. Jadinya kalau kulineran aku kayak cari-cari infonya gini, kira-kira ya makanan toko si A ini jual makanan apa atau minuman apa, kira-kira dia pakai apa aja ya, terus aku bisa makan nggak gitu. Karena kadang sebagai food vlogger nih tantangannya dari makanan atau minuman itu bahan yang dipakai kadang bisa menyebabkan alergi, gatal-gatal gitu loh Kak. Jadinya gimana ya? Jadinya kalau misalnya aku ragu-ragu sama makanannya, tertarik untuk review, tapi ragu gitu loh. Ini gimana ya? Ya udah deh, coba dulu. Gak apa-apa dicoba dulu, tapi tanpa di shoot. Soalnya kalau di shoot sekarang kan udah orang-orang udah nggak terlalu awam ya sama food vlogger. Jadi kalau misalnya udah di shoot, udah ada HP ataupun kamera, kayak penjualnya tuh udah wanti-wanti gitu loh. Kadang suka dikasihin lebih. Terus kita kan reviewnya jadi bingung ya pas sudah diposting. Loh, nanti yang lain beli kok beda gitu. Jadi tantangannya di situ sih, paling dicari-cari dulu, kita coba dulu tanpa di shoot. Misalnya oke, ntar balik lagi ke situ, atau kalau misalnya perutnya masih sanggup, langsung dicobain lagi, langsung di shoot gitu. Apalagi kalau cocok sama selera. Dan aku biasanya kalau konten untuk review ini juga kalau sebisa mungkin tidak menjatuhkan kalau review kuliner, tetapi harus menjaga kualitas postingan kita juga. Jadi dari review kita juga harus diperhatiin. Nah dari yang tadi aku bilang kenapa nggak langsung shoot itu kan selain penjualnya itu kadang suka kasih lebih, jadi nggak sesuai dengan porsi yang dijual. Kadang tuh juga nggak enak sama penjualnya kalau misalnya video nggak ditayangin, gitu loh. Nah kira-kira itu aja sih Kak Wai. Oke, thank you Kak Flona. Flona ya? Kak Floren.
ya panggilannya ya? Floren. Flo, biasa dipanggil Flo. Floren. Oke. Flo aja ya. Kita panggil Flo aja ya. Oke. Keren banget ya tadi. Ada beberapa apa ya? Ada beberapa info baru yang ternyata kayak waduh, jadi food blogger itu ternyata kayak kalau kita ngeliat dari luar kan kayak aduh enak banget nih kerjanya makan mulu kayak gitu, makan gratis nih sana sini. Cuma ternyata resikonya juga nggak kalah gede ya, bisa alergi juga, bisa clash sama ownernya juga gitu. Tapi kayak ntar kontennya kalau misalnya nggak jujur nanti kualitasnya juga diraguin, orang nggak mau ke tempat kita juga gitu ya. Terus tadi ada beberapa yang bisa dicatat juga nih dari tips dan triksnya Kak Flo untuk yang riset nih gitu. Kak Flo ini sebegitu dedikasinya menjadi content creator sampai dia ngelihat konten-konten luar negeri guys. Jadi jangan mungkin bisa dibilang ya, jangan dibatasin nih kita itu untuk cari di konten itu di Indonesia doang gitu. Ternyata orang-orang untuk konten-konten luar negeri kalau misalnya bisa nih kita bikin atau bisa kita contoh dan kita itu bisa banget diikutin yang kayak diikutin sama Kak Flo. Dan lebih kerennya lagi Kak Flo tadi dia nggak berhenti di situ doang, dia dapat satu terus dia mau eksplor lagi kira-kira ini bisa jadi A, bisa jadi B, bisa jadi C, dan akhirnya beneran jadi sih. Keren Kak Flo, thank you untuk sharingnya gitu. Thank you Kak Ada di sini ada yang mau thank you. Ada yang mau jadi food blogger juga nggak sih di sini kayak Flo, teman-teman komunitas? Kayaknya lumayan banyak ya kayak yang review makanan ya. Terus tadi kayaknya pas untuk kalau bikin menu juga ya tadi ya, sampai nyari. Kak Flo terus mau cerita dong, aku penasaran deh. Itu terus akhirnya dapat alatnya gimana dong Kak Flo? Oke, jadi yang eksperimen aku kemarin itu yang keringin buah-buahan, itu akhirnya aku cari-cari. Mereka ini pakai alatnya alat apa ya? Ternyata kan namanya food dehydrator. Udah tuh langsung Google dulu. Semua masalah ada di Google. Semua solusi ada di Google lah gitu. Jadinya dicariin dulu food dehydrator ada nggak ya di Indo yang jual. Di Indo aja deh dulu. Kalau aku kan di Palembang nih, nggak tahu ada apa nggak. Cari dulu kira-kira ada nggak. Terus sambil ku cari-cari kira-kira toko elektronik apa ya yang bakalan jual kayak gini. Paling mudah ya kita cari di mall dulu lah. Kita lihat-lihat di mall sambil dilihat, ternyata dapet. Tapi ya itu waktu di lokasi ditanyain sama karyawan di sana mau cari apa, udah diinfoin, mereka bilangnya nggak ada, tapi untungnya aku udah cari di aplikasinya di online itu ada. Nah seharusnya ada tuh stoknya di Palembang juga, untungnya dapat. Jadi setelah dicariin sendiri karena kan jarang orang pakai alatnya, jadi kayak orang tuh nggak tahu kalau misalnya ada sebenarnya alat itu di sana. Akhirnya dapet deh. Iya. Lumayan. Setelah dapet juga kayak ya ada sedikit inilah, karyawannya juga agak-agak bingung soalnya kayaknya belum ada yang beli gitu loh. Jadi waktu mau pembayaran juga agak-agak bingung. Tapi untungnya ada dapat. Pulang bawa. Ternyata risetnya nggak cuma online tapi offline juga ya Kak Flo ini. Dapat cariin alatnya itu. Cuman aku mau tambahin mungkin kalau yang aku tadi kan aku ada baca tuh komennya katanya nggak seribet aku ya, kelihatannya ribet banget ya. Jadi aku tuh udah fokus di konten kreator ini udah kurang lebih 9 tahun. Jadi kayak untuk di tahun ini memang kelihatannya tuh agak ribet. Buat teman-teman konten kreator yang baru-baru mulai, gak apa-apa dicoba dulu. Apalagi ikutin aja tren yang udah dikirimin sama Starhit YouTube gitu. Diikutin aja tren-trennya, dicoba posting-posting dulu sambil dicari mau jadi konten kreator apa gitu loh. Sukanya apa gitu aja. Oke, thank you banget Kak Flo untuk tambahannya. Kasih emoji dong guys untuk Kak Flo yuk. Kasih tepuk tangan. Tuh, thank you Kak Flo. Terima kasih. Oke.
kita next untuk tips selanjutnya ya, biasanya tadi setelah riset itu kita ngapain nih gitu. Nah ini guys, take notes, catat dan catat. Kalian tadi dari Kak Flo juga udah ngomong semua itu dicatat dulu guys, biar nggak lupa kayak gitu ya. Kalau misalnya emang biar semua kontennya tadi kita udah riset, kita udah capek-capek ya riset ya A, B, C, D, E kayak gitu. Tadi Kak Abdul sampai riset kontennya sampai keluar negeri kayak gitu. Kan kalau misal tiba-tiba lupa sayang banget nih kayak gitu. Atau mungkin ada step-stepnya nih, ternyata tadi mungkin Kak Abdul tadi bikin permen. Kita nggak tahu kan misalnya ada stepnya ada 6. Kita ingat ketiga 1, 2, 3 ingat. Ke 5, 6 ingat, ke 4 lupa, nggak jadi juga kan permennya kan. Jadi catat itu penting banget, termasuk catat di Komde ini guys ya. Jadi kumpulin semua idenya dan catat. Ini aku lakuin juga nih, bisa pakai buku, bisa pakai notes, bisa pakai words juga bisa pakai Notion, bebas gimana teman-teman suka. Nah catatan kalian itu bisa dalam bentuk skrip juga nih, kalau misal tulisan gitu, misalnya habis satu beli misalnya ngaduk adonan, kedua misalnya terus masukin ke food processor misalnya kayak gitu. 3 gitu, atau misalnya gambar nih gitu, misalnya gambar mungkin ini ada kaitannya ke Rituan misalnya, koreografinya dari sini ke sini, entar ke sini ke situ misalnya gitu. Nah itu bisa banget, gimana apapun itu yang penting teman-teman mudah nanti dan ingat ketika konten nanti gitu. Jadi ketika nanti pas produksi kalian tahu, oh ini maksudnya itu mau ke sini, ini maksudnya itu aku mau ke sini kayak gitu. Nah kalau misalnya aku biasanya pakai WhatsApp di nomor pribadi guys, jadi chat ke diri sendiri. Nah jadi kan kalau misalnya chat ke diri sendiri itu kan room chat aku nggak akan keganggu nih sama yang lain kan. Jadi biasanya aku dan HP itu kan dibawa terus. Jadi aku selalu update nih biasanya. Dan kadang kan kalau misalnya sebagai content creators kan kita dekat banget nih ya sama handphone ataupun device yang kita pakai. Jadi kalau misalnya emang lagi scroll terus ada ide konten, aku langsung catetnya itu langsung aku chat aja ke nomor WhatsApp aku pribadi gitu. Jadi aku nanti ketika pulang aku tinggal ngerapin aja, misalnya aku pindahin ke notes, terus nanti di hari Sabtunya itu aku berproduksi gitu. Nah di sini aku pengen bentar ya. Kawai. Ya, halo gimana Kak Mega? Boleh Kak Amanda dulu nggak? Kebetulan Kak Amanda habis ini ada kegiatan. Boleh Kak Amanda dulu deh. Oke, aku mau nanya sama Kak Amanda untuk yang nyatat nih gitu. Kalau misalnya dari konten-konten, aku nggak tahu sih, mungkin boleh share ya Kak ya. Kalau misalnya kalau misal makeup itu kan stepnya biasanya banyak nih, nge-baking dulu. Iya tahu banget nge-baking. Pokoknya dari fondi, terus misalnya ternyata kalau misalnya mau eyeshadow-nya kayak yang kayak gini, maunya nggak mau biru langit. Misalnya maunya biru pulsa misalnya kayak gitu. Nah itu tuh kan harus ada step-stepnya nih, gimana cara kita itu misalnya ngebras. Nah kalau misalnya dari Kak Amanda biasanya ada catatan tersendiri nggak sih ketika habis ngumpulin ide konten gitu Kak? Oke, halo. Terdengarkan ya? Masuk. Oke semuanya, halo selamat siang. Ini calon kreator sukses pada di sini semua ya. Sip, aku akan mau sharing. Jadi makasih dulu kesempatannya untuk sharing. Jadi kalau untuk beauty, kita kan ngomongin beauty nih. Mungkin bagi orang yang nggak di dunia beauty, mikirnya kan kita makeup terus. Tapi sebenarnya yang setelah aku sadar, yang buat aku rame itu nggak cuma makeup, tapi gimana cara aku bisa ngebuat hal yang lain tentang makeup juga lebih menarik. Nah, contohnya kalau misalnya review biasa ya, tadi kan kita ada tutorial. Tutorial itu termasuk konten yang biasa. Kalau menurut aku pribadi, tutorial itu kita harus tahu tutorial apa yang lagi dibutuhin orang. Misalnya nih kayak market lagi rame tutorial makeup remaja yang natural, atau misalnya kalau zaman sekarang tuh pada nikah ya, jadi tutorial tunangan, tutorial bridesmaid itu lumayan rame. Cuma kalau misalnya dari aku pribadi, kalau untuk nabung konten, jadi aku tuh dulu pas masih pemula, aku tuh makeup bisa 3 kali sehari dan itu muka aku bener-bener parah merah sakit gitu. Nah sekarang ya, yang aku udah pengalaman aku ngonten, aku itu harus bisa buat part, harus jago buat part, jago clickbait. Contohnya nih,
Kayak kemarin tuh aku misalnya ke Guardian, jadi kayak guys skincare aku nih habis nih, jadi aku mau beli skincare, temenin yuk. Nah nanti kita tuh ngevlog tuh, kayak ngevlog aku udah di Guardian, nanti di Guardian itu kita vlog semua skincarenya. Guys ya ampun banyak banget yang tren bla 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 bla, tapi di situ posisinya aku cuma ngeliatin doang, terus kayak nah aku penasaran deh sama skincare ini, kita beli yuk. Nah kita beli tuh skincarenya, terus udah dibeli skincare, oke guys kira-kira cocok nggak ya, nah kayak gitu. Atau nggak lipstick kira-kira cocok nggak ya, udah itu part 1 tuh udah kelar, jadi nggak ada pakai wajah lagi. Terus yang part 2 nya kita first impression, misalnya lipstick ya, guys ini aku beli lipstick di Guardian kemarin, cocok nggak ya gitu kan. Terus ya udah buka aja first impression biasa. Itu kalau teman-teman mampir ke YouTube aku, itu aku lumayan banyak ya konten first impression. Kayak aduh cocok nggak ya, kira-kira tahan nggak ya sama minyak kayak gitu. Nah udah tuh kelar tuh 2 video. Nah yang ketiga kita ke restoran. Guys aku ke restoran Padang nih gitu ya, aku mau nyoba kira-kira lipstiknya kuat nggak ya gitu kan. Jadi ya udah tuh kita tinggal vlog aja, kita makan biasa. Tapi kita voice over, ya ampun nasi Padangnya enak banget, ini wah pedas guys gitu doang. Nanti di akhir diliatin ternyata lipstiknya lumayan tahan guys walaupun ada yang transfer. Jadi 3 konten, jadi kayak ini tuh jago buat part, jago clickbait. Jadi kayak awal-awalnya tuh di clickbait aja kayak aduh skincare aku habis atau lipstik aku habis, aku pucat kayak gitu. First impression kayak lipstik segini bagus nggak ya gitu kan. Terus yang ketiga ini tes uji, biasanya tuh orang nonton. Orang lumayan suka tuh uji lipstick gitu ya. Nah, itu cara dari aku jago buat part. Jadi dari 1 hari itu kalian tuh nggak berasa berat loh. Aku tuh udah ngelakuin hal ini tuh nggak berat sama sekali. Kayak aku cuma ke Guardian, aku buat first impression, aku uji di restoran gitu. Nah, lalu yang kedua ada nih ngelakuin hal biasa tapi ada twist. Kan kalau misalnya makeup tutorial kan biasa ya. Nah, ini dulu aku ngelakuin. Sekarang aku udah jarang, tapi aku bakal lakuin lagi. Misalnya nih aku buat makeup natural, tapi aku sambil melotot gitu. Jadi kayak aku tuh buat makeup tuh kayak gini gitu kan. Nah itu orang surprisingly orang-orang tuh kepo gitu loh. Kayak mereka tuh ngeliat ekspresi aku tuh ketawa gitu. Padahal aku nggak ada hal yang berbeda. Cuma aku melotot doang gitu kan. Atau enggak sambil ekspresi marah gitu. Misalnya aku makeup sambil ekspresi kayak gini, terus kayak gini, aduh makeupnya gimana gitu kan, kayak gitu. Atau misalkan teman-teman mungkin gaming gitu ya, gaming mungkin sambil ngapain satu lagi tangannya gitu, itu bisa tuh di twist aja gitu. Jadi ibarat kalau kalian memang lagi nggak ada ide, udah twist aja, itu bisa rame loh. Karena aku pertama kali ngebuat hal ini itu rame. Yang kedua tuh pada request lagi, kak makeup sambil ini sambil itu gitu. Nah lalu yang ketiga nih, remix dari aplikasi atau app. Dari aplikasi atau manual. Jadi tadi ada sih yang komen ya, dia buat lagu nih, tapi lagunya karena original mungkin agak, emang yang aku sadarin itu kalau misalnya music ya, itu kebanyakan orang-orang tuh manjat ke musik yang terkenal. Jadi nanti dimasukin twist dia sendiri, lagu originalnya dimasukin kayak gitu. Nah ini mirip juga sama konten beauty atau konten yang lain. Misalnya di beauty itu banyak hacknya itu aneh-aneh loh guys. Tapi surprisingly hack yang aneh itu naik gitu loh, trafiknya naik gitu kan. Nah di situ aku jadi mau buktiin dong. Ya udah aku remix, terus aku uji sendiri gitu. Itu bahkan sampai ada yang buat artikel wanita ini menguji hack ini gitu loh, sampai masuk artikel loh akunya. Ternyata hack ini bohong gitu. Nah di situ emang naik juga. Itu kalau misalnya teman-teman pergi ke shorts aku, coba deh pencet yang populer, itu yang nomor 1 itu berapa juta views ya. Itu berapa juta views naik gitu loh dari aku remix konten orang. Nah lalu yang terakhir nih, yang terakhir ini kalau menurut aku yang paling nggak pakai modal, jago buat skit. Modalnya itu maksudnya modal materi ya, ini modalnya kreativitas. Nah misalnya teman-teman sering nggak sih lihat Pick Me Girl? Ini mohon maaf ya kalau aku cepet-cepet soalnya aku mau pergi, mohon maaf banget ya. Jadi kalau misalnya Pick Me Girl itu kan banyak yang kayak aku nggak bisa makeup kayak gitu kan, atau nggak aku nggak ini nggak itu gitu. Nah sebenarnya itu kayak banget kalau misalnya kalian bisa masukin ide skit itu ke niche kalian. Jadi kita ngomonginnya niche ya, karena kalau dari aku pribadi niche itu penting banget teman-teman. Dari kalau misalkan kalau di aku kan pick me-nya banyak tuh, bisa banyak tuh kayak aku nggak pakai sunscreen, aku sukanya natural gitu kan. Ya tinggal diserang aja Pick Me Girl, oh pantas kamu kusam kayak gitu kan. Atau enggak aku nggak suka makeup, oh pantas kamu pucat gitu. Banyak sih hal-hal yang bisa diiniin. Dan juga fakta sih kalau misalnya teman-teman lagi lihat itu misalnya kayak
ngomongin fakta aja. Misalnya kalau misalnya food vlogger, fakta tentang tomat gitu kan. Tomat itu adalah buah tapi sering dibilang sayur, nah kayak gitu. Hal-hal simpel aja gitu. Nah itu menurut aku yang paling enak tuh, kayak untuk membuat ide tapi yang kita nggak butuh banyak gerak atau kita nggak butuh banyak aktivitas. Kita modalnya modal riset, kita omongin gitu, dan edit semenarik mungkin. Kalau bisa dibawakan semenarik mungkin, karena yang membedakan kita itu ya kemenarikan kita gitu ya. Karena kalau aku pribadi memang kalau misalnya review biasa itu memang nggak banyak gitu, nggak banyak yang nonton, kecuali kalau aku bisa bawain itu dengan menarik, entah itu ekspresi aku memang ya sih, aku tuh kalau orang ekspresif sih, jadi memang mungkin di wow gitu kan, kayak gitu tuh kelihatan banget di wajah aku kayak gitu sih guys. Ini mohon maaf ya kalau aku buru-buru. Oke sih, sekian ini aku udah poinkan, jadi ini sih kurang lebih poin dari aku. Oke, thank you Kak. Kak Amanda, sebelum pergi mau nanya dikit nih tentang konsistensi nih Kak Amanda. Nih, Kak Amanda ini kan kontennya butuh hack sama review nih. Dan bahkan aku kayaknya pernah share juga ya di short cerita tentang produksi konten sehari sampai 4 video nih. Itu produksinya gimana tuh Kak prosesnya? Sama aku bahkan pernah lihat Kak Amanda itu lagi sakit tapi tetap konten dengan suara serak-seraknya juga gitu. Nah dedikasinya itu biar kayak gitu kayak gimana nih? Biar jadi penyemangat nih para konten kreator ini. Oke. Nah, jadi aku itu memang suka banget produksi konten banyak-banyak ya guys. Jadi mau nggak mau kan udah mulai jago lah ya buat apapun itu dikontenin gitu. Jadi kalau misalnya untuk buat konten banyak, biasanya satu hari itu aku tuh ada luangin waktu untuk cari konten yang viral kayak beauty hacks. Itu aku udah ada listnya, beauty hacks yang ini. Nah biasanya beauty hacks itu aku pilih lagi karena nggak semua beauty hacks gampang. Ada yang kayak emang ribet, yang buat aku mungkin emosi itu ada gitu kan. Jadi itu aku hindari. Beauty hacks apa yang bisa aku ambil gitu kan, yang bisa aku shoot langsung cepet, misalnya kayak beauty hacks pakai blush aneh-aneh gitu ya, itu masih oke lah gitu. Nah terus selain aku sama sih tadi ya, kita ngelis konten apa yang bisa di shoot. Terus habis itu gimana caranya biar bisa dedikasi. Nah yang dedikasi ini yang menurut aku ini penting sih. Jadi aku posisinya udah full time ya guys. Jadi untuk dedikasi sendiri, aku itu benar-benar mengetreat konten aku tuh sebagai bisnis aku gitu. Jadi ibaratnya tuh kan mau nggak mau kita harus survive ya. Kalau ini bisnis kan kita harus survive gitu. Apa yang harus kita lakukan biar survive kayak gitu. Nah di sini tuh mungkin lebih ke dedikasi aku untuk mau jadi kreator yang besar atau kreator yang bermanfaat. Nah itu yang buat aku terus maju. Dan di sini posisinya, jadi aku itu sebelumnya kan pengangguran nih, jadi aku tuh sebelumnya kerja. Habis itu aku ngeliat teman aku jadi kreator, aku udah saving. Ini posisinya aku udah saving, aku beranikan resign. Nah otomatis, wah gila sih kalau aku gagal juga jadi kreator, too much to lose gitu ya. Kan everything kayak aku tuh bakal lose everything gitu. Jadi di sini posisinya aku benar-benar lakukan riset, aku rajin konten, dan aku tuh sempat kerja kantoran. Karena posisinya aku nggak ada pemasukan guys. Tadi kan kita udah bilang ya, aku nggak ada pemasukan dari kreator. Aku sempat kerja sebulan doang. Itu aku jam 3 pagi bangun, jam 3 atau jam 4 pagi aku bangun, aku ngelakuin riset. Aku kalau ada waktu aku konten gitu kan. Sampai jam 7 udah baru aku siap-siap mau ngantor kayak gitu. Jadi memang lebih ke aku nggak pengen ngantor ya, posisinya aku nggak mau ngantor, aku pengen jadi kreator full time. Jadi mungkin di situ kali ya, karena aku benar-benar goalnya aku mau jadi kreator gitu. Itu sih kurang lebih. Tapi di sini teman-teman kalau misalnya ada part time, kalau saya teman-teman ada yang part time juga oke banget tadi caranya luangin waktu 1 hari. Nah kalau bisa tadi luangin waktu 1 harinya itu ada risetnya, ada shootnya, dan kalau bisa kontennya jangan yang ribet. Kalau misalnya pengen ini ya, kalau pengennya kuantitas ya gitu. Oke. Amanda terakhir deh, ada yang nanya, boleh nggak? Gimana tuh? Oke. Amanda, aku itu kemarin sempat bikin Komde yang 3 seconds golden rules nih. Salah satu contohnya tuh aku pakai kontennya Kak Amanda nih, karena Kak Amanda pintar banget bikin clickbait gimana orang bisa betah dari awal sampai ke akhir. Nah di sini ada yang nanya nih, gimana sih panduan clickbait yang benar dan positif Kak? Soalnya kadang
clickbait itu berkonotasi buruk di kalangan publik gitu. Jadi ada yang bilang clickbait itu tipuan, nggak sama aslinya gitu. Nah, gimana Kamanda bisa ngemas konten clickbaitnya tuh orang bikin pengen nonton tapi nggak blunder juga gitu? Oh, kalau itu sebenarnya memang kita harus banyak riset juga sih clickbait apa yang orang nggak suka gitu. Jadi kayak wah orang nggak suka yang begini-gini gitu. Jadi kayak gitu sih kalau misalnya clickbait yang baik itu juga kita lihat juga clickbait apa yang dia jago gitu. Tapi yang nggak blunder. Kurang lebih sih lebih ke pengalaman sama riset dan aku pernah kok juga buat clickbait yang mungkin agak-agak blunder sedikit pernah. Tapi kan itu namanya experience ya. Kita jadi tahu orang nggak suka nih clickbait yang kayak gini gitu. Ya udah aku jadikan pelajaran. Ya sebenarnya kalau misalnya di mata publik sih bahkan untuk clickbait yang baik aja tuh di mata publik pasti ada yang salah gitu. Jadi kurang lebih dari pengalaman dan kuatkan mental aja kalau memang ada komen hate gitu. Tapi kamu ngerasa kamu nggak salah nih posisinya, ya udah nggak apa-apa. Kayak gitu sih. Main mental sih emang. Main riset dan juga pengalaman, riset dan pengalaman itu. Siap, thank you Kak Amanda untuk sharingnya hari ini dan untuk waktunya juga ketemu sama komunitas nge-shorts bareng. Ya sama-sama, kalau teman-teman ada nanya boleh banget ya langsung ke shorts aku, di komen aja boleh. Tuh, tak langsung komen aja di channelnya Kak Manda ya gitu. Jadi kita tadi banyak banget dapat pelajaran nih, tips dari Kak Manda nih gimana dedikasinya nih dulu sempat kerja terus sampai jam 3. Jadi untuk teman-teman yang mungkin ngelihat konten creators gede sekarang itu kayak waduh enak ya, enggak guys, dulu mereka juga tertatih untuk mengembangkan channelnya ya teman-teman semua. Jadi untuk teman-teman sekarang yang lagi mulai konsisten aja kayak gitu, tunjukin dedikasinya untuk mengembangkan akunnya kayak gitu. Terus jangan lupa nih untuk tadi seriusin kayak gitu. Jadi nggak semuanya itu tuh datang dengan mudah guys kayak gitu. Jadi ada hal-hal yang emang harus diusahain. Salah satunya gimana cara kita mengembangkan akun kita, karena jadiin itu sebagai kayak profesi kita juga kayak gitu ya. Jadi jangan lupa nih tadi dicatat juga ya, tadi Kamandanya juga tadi juga catat juga, riset juga kayak gitu. Oke, sekali lagi thank you Kamanda. Oke, aku iya sama-sama, aku izin dulu ya. Ya. Oke, thank you. Oke, sukses semuanya. Oke, aku langsung ke step selanjutnya. Tadi kita riset, terus catat nih ya. Aku udah nyiapin 1 hari untuk ngeproduksi, udah oke. Terus kita riset, udah. Terus catat ide-idenya udah. Nah, selanjutnya apa nih? Nah, mulai produksi konten nih guys jadinya. Nah, setelah kita udah riset, kita udah catat juga, nah teman-teman bisa pindahin coretan-coretan tadi ke tempat kalian produksi konten nih. Sekalian dibaca lagi nih kalimat-kalimat, skrip, atau konsep yang kamu catat. Misalnya nih aku bikin risetnya cuma hari Selasa sampai, hari Senin sampai Selasa doang, 2 hari. Rabu Kamis itu aku buffer karena aku kerja gitu loh. Terus aku Rabu Kamis Jumat aku buffer karena aku kerja. Nah, hari Sabtu ketika aku itu mau bikin konten, aku harus nge-refresh lagi nih kira-kira konten yang mau dibikin itu tuh kontennya yang seperti apa kayak gitu guys. Jadi kita ini tuh kemarin aku ikutinnya itu tuh yang konten si A nih, jadi aku pengen bikinnya kayak gini. Nah, balik lagi nih ya ke komunitas kita yang sebelumnya, biasanya aku pakainya yang mudah-mudah aja kayak gitu. Jadi aku biasa pakai Canva, bisa pakai video clip atau misalnya CapCut nih. Jadi biar satset jebret udah ada template aja guys. Jadi kayak biar mudah aja. Tapi ada teman-teman juga mungkin yang di sini yang produksi kontennya lumayan high production. Nah, mungkin teman-teman tadi bisa contoh Kak Ridwan tadi ya gitu. Jadi dari Kak Ridwan itu emang nyiapin 1 hari khusus untuk ngedit kontennya. Nah, di sini aku mau nanya-nanya sama sama Mamah Nada deh. Halo Mamah Nada, boleh? Halo, hai, assalamualaikum. Oh udah, salam, waduh langsung disapa. Kak Mamah Nada, aku mau nanya-nanya dong kayak gitu. Kak Mamah, aku manggilnya apa nih? Mamah aja, boleh? Boleh, Mamah Nada boleh. Boleh ya, Mamah ya. Aku mau nanya nih, kalau misal dari konten-kontennya Mamah ini tuh kayak lumayan menantang nih. Eksploratif banget gitu loh. Kadang ngeliatnya ke pantai, kadang ngeliatnya ke rawa, naik perahu lagi gitu kan. Seru banget kontennya. Nah,
itu kan produksi kontennya pasti nggak mudah dong, ya Mah ya. Iya, Karena iya, kita nge-shootnya di perahu kan yang goyang tuh gitu. Nah, kalau misal dari Mama sendiri ada tips atau triks nggak sih yang bisa di-share sama komunitas gimana Mama Nada itu produksi kontennya nih di lingkungan yang menantang itu gitu. Iya. Sebelumnya perkenalkan dulu ya, saya Mama Nada. Jadi dari Balikpapan nih, yang di sini juga ada yang dari Balikpapan kah? Jadi Mama Nada itu awal mulanya ya Kak ya, bukan petualangan kontennya. Jadi dulu awal mulanya itu food vlogger juga, terus mukbang juga. Tapi ternyata pas berjalannya waktu baru beberapa kali ngonten kena COVID tuh tahun 2019 ya. Nah pas kena COVID itu kan kita diisolasi ya, nggak boleh keluar selama 15 hari. Itu bener-bener jiwa petualanganku yang dari kecil itu suka berpetualang itu muncul lagi tuh. Karena ngerasa terkurung, nggak bisa berpetualang, nggak bisa menjelajah. Akhirnya tiap hari selama isolasi itu yang ditonton YouTuber yang petualangan. Nah akhirnya dari situ kok kayaknya aku pengen gitu deh, kan hobiku ya. Jadi aslinya hobinya emang berpetualang dari kecil, emang bolang lah. Nah terus akhirnya cobalah setelah sembuh dari COVID, terus langsung lah bikin konten itu. Awal mulanya cari kerang cuman doang. Jadi kami memang ada villa keluarga kan di pinggir pantai, cuman cari kerang doang, dapet. Pokoknya video singkat lah. Ternyata FYP dong, viral gitu kan. Oh kayaknya orang lebih senang ini deh. Kayaknya orang lebih senang aku jadi petualang deh gitu kan. Akhirnya udah dilanjut, idenya awalnya dari situ. Nah terus juga kalau misalnya cuman berpetualang, nggak ada masaknya, nggak ada makannya, itu orang pada protes. Jadi pengennya sekalian dimasak, sekalian dimakan. Nah gitu. Jadilah lanjut ke masak dan makan. Terus mikir lagi nih, kalau tiap kali ngonten Mama Nada makan kerang, bakalan kolesterol kan? Kolesterol pasti tuh. Nah jadilah mikir apa lagi ya, gimana ya biar bisa tetap masak makan. Akhirnya ya udah disambung-sambungin. Kadang juga memang nggak nyambung. Yang dicari kerang, yang dimasak ikan. Kadang gitu. Tapi orang suka. Orang tuh suka. Yang penting itu kayaknya ada capek-capeknya, terus masak makan. Nah terus ada tips juga sih, Mama Nada itu setelah riset-riset pribadi ya, ternyata musik itu juga mempengaruhi background. Jadi background itu mempengaruhi banget. Kalau misalnya petualangan kan nggak mungkin musiknya jedak-jeduk ya Kak ya. Jadi ya disesuaikan sama konten kita. Kalau Mama Nada itu lebih sukanya karena asalnya kan dari Kaltim ya, Kalimantan Timur. Jadi pakai musiknya, backgroundnya biasanya musik Dayak. Jadi dari suku Dayak itu kan ada musik-musik sape gitu kan ya. Terus didengar juga adem. Dan ternyata orang juga pada suka. Kayaknya vibes-nya positif gitu. Komen-komennya sih gitu. Mama Nada katanya vibes-nya positif banget. Amin ya Allah. Terus awal-awal juga Kak, kalau misalnya kita bikin konten, kadang kan nggak sesuai dengan apa yang sudah kita catat, apa yang sudah kita planning kan. Nah Mama Nada di awal-awal itu ngonten, apalagi pas sudah dibantu sama Papa Nada yang jadi kameramen kan, kita kalau ada kesalahan tag ulang, ada lagi kesalahan, sampai kadang itu emosi gitu Kak. Jadi kadang sampai berkelahi berdua, coba jangan gitu, coba begini gitu kan. Terus lama-lama mikir, ini kan hobi ya, kok hobi jadi bikin kok hobi malah bikin berantem, bikin gak enjoy kontennya. Nah akhirnya mikir, kenapa kalau dari kesalahan itu jangan kita buang deh. Misalnya ada kesalahan apa, ya udah diketawain kesalahannya gitu kan. Kadang itu malah ternyata yang ditunggu orang. Jadi kita nggak tegang, kita have fun, kita lucu dari sesuatu yang salah, sesuatu yang gagal itu ternyata malah bisa bikin sesuatu yang menarik buat orang tonton. Karena yang sempurna itu kadang malah lebih nggak menarik. Terus apalagi nih ya? Oh ya nih. Subscriber atau followers kita itu juga paling penting untuk didengar komen-komennya. Jadi kalau Mama Nada punya prinsip, sepanjang Mama Nada punya waktu buat ngebalasin komen itu, pasti Mama balas. Jadi kalau misalnya ratusan komen, misalnya Mama bisa balas. Kecuali sudah di luar kuasa gitu ya, udah terlalu banyak komennya, ya udah
paling cuman di love apa, terus apa yang kata-kata mereka di situ, kalau misalnya ada garis besarnya bisa ditarik, oh mereka pengennya kita begini nih, ya udah diikutin. Kalau idenya itu, oh iya ya itu kreatif juga ya kalau gitu, ya udah diikutin. Kayak Kak siapa tadi tuh kan ya, itu dia bilang dari komen juga bisa dapat ide ya. Nah itu benar banget itu. Nah terus yang terakhir dari Mama Nada itu, dan yang paling penting sih, memang kita harus tuh belajar terus, jangan pernah ngerasa kita hebat, jangan pernah ngerasa oh aku udah jago kok gitu ya. Pokoknya kalau Mama Nada ini prinsipnya haus ilmu, belajar terus dari konten kreator lain yang kira-kira serupa dengan niche kita ya. Kalau misalnya yang kita petualangan ya suka nontonnya yang setipe itu. Kalau misalnya yang lain, misalnya mungkin sukanya food blogger, yang nontonnya sejenisnya itu biasanya kan. Jadi kita punya ide-ide dari situ dan kita kembangkan lagi. Bahkan saking apa ya, mungkin dibilang maniak belajar kali ya Mama Nada ini, bahkan sampai ke toilet pun bawa HP itu belajar. Jadi HP itu sampai dibawa ke toilet loh. Jadi selalu belajar lah every time, pokoknya gitu deh. Mungkin itu aja dari Mama Nada, Kak. Oke, thank you banget loh Mama Nada untuk sharingnya gitu. Adem ya ngedengerin suara Mama Nada ya, kayaknya emang kayaknya bener deh emang kata ini penontonnya gitu, positif banget nih kayaknya Mama Nada. Amin. Gitu. Terus aku juga pengen nyambungin juga nih sama sama Mama Nada tadi, sebagai content creators itu mungkin apalagi sekarang ya, kayaknya semua orang deh sebenarnya, apalagi terutama untuk content creators, emang device atau alat yang paling dekat sama kita tuh handphone ya Mama Nada ya. Jadi untuk kita belajar, kita ngeliat ide konten, kita ngeliat apa sih yang orang-orang bikin kayak gitu. Nah jadi dari situ teman-teman mungkin bisa explore lagi nih kayak gitu. Jadi jangan lupa untuk belajar terus, cek juga gimana orang-orang misalnya kontennya seperti apa gitu. Dari yang tadi Mama Nada itu food blogger, terus sekarang juga berpetualang nih, tetap ada foodnya juga, itu kan sebuah berkembang banget ya Mama Nada ya channelnya ya. Amin. Akhirnya orang rame banget gitu. Terus ini aku juga kayaknya banyak banget baca nih, kayaknya banyak fans Mama Nada nih di komunitasnya nge-share barang iya, Star gitu nih Mas. Coba aku buka. Oke, nih terus sama mungkin tadi pemilihan lagu juga itu penting juga tuh sama niche konten teman-teman semua. Makanya di bulan Juni ini kita udah siapin dari tim Star Kids dan nge-short bareng, kita udah nyiapin 2 sound yang teman-teman bisa pakai nih, dan pastinya cocok banget dengan ide-ide konten yang udah kita bikin. Jadi jangan lupa untuk diikuti juga ya untuk hashtag trendnya yang akan di-share di grup konten nanti. Sekali lagi thank you Mama Nada untuk sharingnya. Sama-sama. Petualangannya nih. Siap. Oke. Tuh dari Mama Nada mulai produksi konten dan selesai guys gitu. Nah jadi teman-teman kalau misalnya udah produksi konten, tadi kita udah bikin konten, jadi kita udah tadi udah riset, udah nyatet, akhirnya produksi di hari yang udah kita tetapin kayak gitu. Nanti kalau download aja nih ketika mau upload nih, misalnya aku ini stepnya aku ya. Dan juga jangan lupa perhatiin hal ini juga nih ya, untuk upload di hari dan jam tayang yang sama atau konsisten nih yang udah dijelasin sama Mas Ucup tadi di Komde bulan lalu. Terus jangan lupa 3 seconds golden rules-nya nih, biar views konten kamu meroket. Gimana sih caranya kayak gitu, itu bisa pakai clickbait. Kalau misalnya mau nyontoh itu konten shorts-nya Kak Amanda Static, itu bagus-bagus banget clickbait-nya. Terus jangan lupa juga untuk pantengin YouTube Studio untuk tahu metrik penting channelmu. Jadi yang paling tahu tentang channel atau misalnya performance nih dari konten-konten yang udah teman-teman upload itu adalah teman-teman sendiri. Karena nggak ada orang lain yang bisa akses YouTube Studio selain teman-teman semua nih gitu. Jadi kira-kira waduh konten mana yang orang yang suka ya gitu. Oh konten yang ini ekspor lagi dong gitu. Misalnya kayak Mama Nada tadi, dari yang food blogger, terus tiba-tiba foodnya itu dikemas sebagai petualangan gitu, ternyata orang suka nih, dikemas lagi, diekspor lagi nih konten videonya seperti itu misalnya gitu. Oke, aku mau boleh nanya ke Kak Nita deh. Kak Nita,
dari Makan Bareng Mimin. Halo Kak Anita. Boleh raise hand dong Kak Anita. Kita ngobrol-ngobrol dong, sharing bentar nih sama teman-teman komunitas Stargates. Halo Kak Nita. Oh, sepertinya tadi out. Boleh. Oke, aku sekalian out. Aku mau coba cek deh. Quote Mamah Nada, backsound berperan penting keberhasilan konten, lagu-lagu lokal dan khas seperti Dayak, pilihan tepat untuk genre traveling, food dan budaya. Benar, jadi disesuaikan ya teman-teman ya, gitu untuk soundnya, gitu jangan lupa. Terus aku mau baca dulu deh. Mana ya? Rame juga loh dari Balikpapan ya, ternyata di sini ya yang ikutan komde nih. Teman-teman kalau misalnya mau sambil makan atau misalnya mau sambil minum, gak apa-apa ya teman-teman semuanya ya. Kita di sini santai aja nih, soalnya aku juga di sini minum juga. Jangan lupa. Nah, ini juga aku mau info juga sekali lagi gitu, yang ilmu yang didapat dari Kak Ridwan, Kak Flo, Kak Amanda, Mama Nada tadi. Jangan lupa dicatat dan dibikin video shortnya juga untuk ikutan challenge curi ilmu, nge-search bareng, sama jangan lupa pakai hashtag kota masing-masingnya gitu ya teman-teman. Coba nih, oh tadi ada Kak Hairunariri nanyain Kak Amanda, nanya dong cara nanggepin netizen kalau misal kita bikin video makeup natural tapi kok misal dempulnya tebel banget, padahal kan cara natural buat makeup orang beda-beda. Oh ini mungkin bisa langsung share aja ke channel YouTube-nya Kak Amanda ya untuk ditanyain ya, kayak gitu ya. Cuman kalau misal dari sisi aku sebagai orang yang memanage nih content creators gitu dan bikin konten juga, dan aku pasti akan selalu ngeliat juga ya pendapat-pendapat nih di komentar, misalnya kayak waduh kok makeup natural tapi kok dempul kayak gitu. Nah sebenarnya itu bisa jadi masukan nih guys kayak gitu, jadi bisa ditweak lagi kayak gitu. Misalnya oke, ini ada challenge nih gitu, makeup natural yang nggak dempul dari KA misalnya, itu bisa banget. Jadi kayak sebisa mungkin pendapat-pendapat atau kritikan-kritikan dari audiens kita atau komen itu jangan dipandang sebagai sesuatu yang negatif teman-teman. Jadi coba itu diputar balikin jadi sesuatu yang positif untuk kita bisa bikin konten lagi gitu. Kak Nitanya udah join belum ya Kak Mega ya? Sepertinya belum. Ini ada Kak Dinda. Gimana Kak Dinda? Oh, on the way sebentar lagi. Mungkin kendala sinyal ya Kak Wai, karena emang online pasti ada aja nih trouble-nya. Iya. Gak apa-apa ya teman-teman, kita tunggu sebentar lagi nih. Harusnya udah on the way join, udah gak lama lagi. Oke, ini juga dari Kak Amanda tadi ya, untuk teman-teman yang mau nanya nih, kalau mau nanya-tanya bisa langsung ke short aku, komen aja kayak gitu. Terus kalau misalnya mau nanya ke beberapa lead creators kita di sini, bisa banget teman-teman tanyain nanti misalnya di grup WhatsApp, misalnya kayak aku pengen tadi tuh kayak belum puas sama Kak Ridwan nih, soalnya aku family juga kayak gitu. Nah teman-teman bisa banget untuk sampein pertanyaannya, nanti kita bantu nih untuk sampai ke Kak Ridwan gitu kira-kira. Jadi untuk jawabannya nanti apa gitu, ataupun misalnya dengan lead creators lain yang ada di sini. Oh ada yang nanya nih Kak Mega nih, clickbait apa bang? Wah ternyata ada yang belum tahu clickbait ya. Ini mungkin penting, mungkin ada beberapa teman-teman lain yang belum tahu nih clickbait itu apa. Jadi clickbait itu adalah gimana caranya kita bisa nge-guide gitu loh. Jadi biar orang bisa stay. Biasanya kalau misalnya teman-teman itu kalau misalnya ngeliat di artikel deh, misalnya kayak 7 gedung paling tinggi, yang nomor 6 itu
misalnya setinggi Nabi Adam, misalnya kayak gitu. Kan lagi viral banget kayaknya ya semuanya ya, badan Nabi Adam, misalnya gitu kayak gitu. Nah itu salah satu yang clickbait nih, gimana caranya kita bikin orang-orang penasaran. Misalnya atau misalnya make up, misalnya bikin clickbait itu contoh-contoh judulnya yang kayak gini, kasih problem ya. Kalau misal dari Komdaya aku yang kemarin ya, misalnya kalau clickbait yang make up misalnya, blush bisa tahan 24 jam, harganya cuma 15.000. Bener nggak? Nah orang kan penasaran kayak gitu. Atau misalnya kalau misalnya foodies, misalnya kayak gitu, mangga Thailand tapi rasanya kayak kue ini gitu. Nah jadi orang tuh kayak bener nggak sih gitu. Orang punya rasa penasaran untuk membuktikan gitu loh, apakah pernyataan kita yang di awal itu benar atau enggak. Jadi orang stay untuk nonton. Bisa clickbait gitu seperti itu guys. Jadi gimana caranya orang itu bisa stay di konten kita. Jadinya nanti konten kita itu akan direkomendasiin sama YouTube secara algoritmanya gitu. Coba mau lihat lagi. Ini Kanitanya udah join nih Kawai. Udah Kanita. Halo Kanita, selamat bergabung kembali. Kanita. Kanita boleh resen dong. Kanita masih mute ya Kak? Ini sih di Gmeet-nya udah join nih Kak Wai. Nama akunnya Makan sama Mimin, cuman masih di mute. Oh udah join, bener, Makan sama Mimin. Kanita boleh mungkin di unmute dulu, kita ngobrol-ngobrol bareng. Masih ada trouble ya? Kanitanya. Oh Ada trouble kayak. Oh ada trouble. Bentar. Udah ada ya kak? Amin. Aman. Halo kak. Halo Kanita. Nah Kanita ini biasanya dikenal dengan channelnya Makan sama Mimin. Kanita, kita mau sharing bentar boleh ya? Boleh. Kanita itu kan dianya foodies ya, food blogger Ya. nih. Sebagai food blogger pasti tantangannya itu banyak, terutama hunting tempat-tempat yang menarik dan enak nih Kanita. Nah benar, iya. Nah, bisa ceritain nggak sih Kak biasanya riset atau proses huntingnya itu gimana? Dan dari pengalaman Kakak nih, apa aja faktor yang bikin views kita itu tinggi gitu? Kalau faktor yang bikin views tinggi pastinya tuh yang tempat-tempat yang lagi tren gitu. Kayak misalnya kalau di Makassar kemarin kayak di Pasar Ciduk itu kan penuh dengan jajanan. Jadi kita lihat trennya di situ, tuh datang ke Pasar Ciduk lihat ternyata banyak sekali makanan-makanan viral yang baru. Jadi kita langsung terjun ke marketnya buat lihat apa-apa makanan yang viral. Trouble-nya itu sih kalau lebih ke hambatan pas lagi video, pas lagi rame-ramenya itu aja ikutan antri lama kayak gitu aja. Jadi Sama kadang buat- sebagai ya gimana? Kanitanya out lagi ya. Kayaknya kendala sinyal ya sama dia ya. Iya kayaknya lagi di jalan nih Kak Wai. Mungkin ada kendala sinyal. Siap ya boleh. Tadi ada beberapa juga sih sebenarnya yang bisa kita ambil ya gitu. Jadi challenge-nya ternyata hanya karena seorang itu food blogger bukan berarti dapat perilaku spesial juga nih guys gitu. Nah, benar. Antri tetap antri gitu ya. Iya, tetap kita antri. Kayak gitu. Kalau misal untuk hunting tempat gitu yang menarik dan enak itu tuh ada tantangannya juga nggak gitu? Mungkin nggak semua tempat kan kayaknya oke untuk didatangin ya. Nah, step by step Kak Nita untuk nemuin, oh ini kayaknya aku mau ke sini deh, kayak gitu, mau ke tempat ini deh, gitu. Itu gimana tuh Kak Nita? Biasanya cari kontennya juga lewat kreator lain, kayak misalnya lihat ada yang baru jadi kayak ikutan ke situ.
untuk cari-cari konten bareng kayak gitu. Biasanya sampai ke daerah-daerah juga buat cari konten. Biasa sampai keluar kabupaten buat cari konten yang lagi viral. Pokoknya ngikutin tren-tren. Oke, jadi itu menjadi salah satu faktor juga yang bikin views kita tinggi ya. Gitu, jadi Ya. konten yang viral juga ya, Kak, ya. Benar. Oke, sip. Oke, thank you Kak Anita nih, kayaknya Kak Anita lagi di jalan juga. Jadi nggak apa-apa. Tadi kita juga udah ada beberapa juga yang kita bisa ambil nih pelajarannya juga dari Kak Anita nih sebagai food blogger. Jadi teman-teman di sini jangan lupa untuk tetap humble ya sebagai creators ya kayak gitu. Karena kita juga sama aja nih customer seperti yang lain kayak gitu. Jadi kemarin aku juga pernah ngeliat ada beberapa food blogger yang dapat dapat bash dari netizen kayak gitu. Karena kekuatan netizen tuh beda nih, kadang tuh emang kalau misalnya netizen udah ngamuk nih kayak bahaya gitu. Jadi tetap humble sebagai content creators juga kayak gitu. Terus coba ngeliat juga riset tadi ya, seperti yang udah aku infoin di yang pas riset, kita cek-cek juga nih dari konten-konten atau channel-channel yang serupa kayak gitu. Di sini ada Kak Anita, thank you banget untuk sharingnya hari ini juga ya Kak Anita ya, sebagai food blogger. Sorry agak trouble. Gak apa-apa, aman-aman. Online emang kadang suka gitu, gimana kita mengerti. Thank you Kak Anita untuk Ya, thank ilmunya you. juga. Thank you. Oke. Jadi itu guys ya, jadi untuk yang diperhatiin, aku mau ingetin lagi, tetap konsisten, upload di hari dan jam yang sama. 3 seconds golden rules-nya biar views konten kamu meroket. Pantengin YouTube Studio untuk tahu metrik penting di channelmu. Nih aku mau refresh lagi nih, jadi kira-kira step by stepnya yang biasa aku lakuin itu apa ya. Jadi yang pertama aku biasa luangkan 1 hari nih gitu, dan ini ternyata juga dilakukan nih sama kreator-kreator kita nih. Hari konten juga meluangkan 1 hari untuk edit, 1 hari juga untuk bikin konten. Terus semuanya ternyata mulai dengan riset guys gitu loh. Jadi bahkan kreator yang gede juga mereka tuh riset gitu loh. Kayak Flo tadi juga sampai risetnya ke kreator luar negeri. Terus jangan lupa untuk dicatat guys gitu semuanya. Dicatat semuanya yang pengen teman-teman jadiin konten. Jadi biar nanti ketika produksi nggak lupa. Terus bisa mulai produksi kontennya di hari yang udah teman-teman tetepin. Terus upload di hari dan jam tayang sama tadi 3 second golden rules-nya jangan lupa, konsistennya juga jangan lupa, sama untuk jangan lupa juga untuk cek YouTube studionya gitu. Nah sejauh ini nih selama 5 tahun ini cara paling efektif untuk aku konsisten bikin konten versi aku nih. Nah kalau teman-teman gimana nih, mungkin kita bisa share di kolom komentar. Aku kayaknya tadi ada yang nanya juga deh, ada yang nanya 3 seconds golden rules tadi kayaknya ya. Oke, kenapa aku mau infoin juga nih, ini ada hubungannya dengan clickbait sebenarnya tadi. Kenapa penting banget 3 seconds golden rules? Jadi biasanya dari algoritma sosial media dan di YouTube juga ini udah dikonfirmasi juga nih sama Mas Ucup, si expertnya YouTube nih di sininya kemarin itu ngasih teman-teman materi tentang YouTube Studio. Dari konfirmasi kalau misalnya di YouTube itu untuk shortnya sendiri 3 detik pertama. Jadi 3 seconds golden rules itu artinya adalah 3 detik aturan emas nih guys. Emas, sampai dibilang emas untuk content creator sekarang itu penting banget gitu. Karena gimana caranya teman-teman itu bisa ngebikin orang tetap nonton short teman-teman semua di 3 detik pertama dulu kayak gitu. Pokoknya di-guide dulu orangnya, di-keep, jangan sampai pergi gitu. Kadang kalau misalnya kita berbalik sama diri kita sendiri deh, kalau misalnya kita nge-scroll tuh paling gampang guys, karena itu cuma 1 doang kayak gini doang, itu udah lewat gitu loh. Kita nggak perlu mengeluarkan effort atau usaha lebih, paling gampang nge-scroll. Tapi gimana caranya challenge kita sebagai content creator bikin kontennya oke, sampai orang itu bisa stay kan di konten kita. Nah 3 detik pertama itu tuh penting banget, karena ketika orang itu bisa stay aja 3 detik, itu akan di-share dan direkomendasikan sama YouTube ke penonton-penonton yang lain kayak gitu. Jadi misalnya kita tuh stay banyak nontonnya di tempat makan atau misal makanan,
pasti yang direkomendasikan tetap tempat makanan sih gitu. Ya mungkin tiba-tiba ada game masuk, itu jarang banget masuk, paling karena teman-teman pasti beririsan kayak gitu kontennya, jadi nggak mungkin tiba-tiba ada konten yang lain masuk gitu. Jadi supaya nanti video teman-teman banyak yang nonton, itu jangan lupa untuk diterapin 3 seconds golden rules-nya gitu. Nah caranya kayak gimana? Salah satunya bisa jadi yang clickbait tadi teman-teman. Jadi bikin judul atau misalnya awal-awal yang bisa orang stay kayak gitu. Terus di tengah-tengah jangan langsung dikasih solusinya. Kalau bisa dikasih solusinya, setelah itu orang langsung pergi karena orang udah tahu. Oh, ya udah. Kenapa misalnya tadi aku ngasih contoh misalnya 7 gedung tertinggi nomor 5 bikin kalian kaget. Kenapa nggak nomor 2 langsung aja gitu? Karena kalau misalnya langsung nomor 2, orang tuh lihat nomor 2 langsung pergi guys gitu. Jadi kenapa kita taruhnya nomor 5? Karena biar orang lihat dulu nih yang kedua, yang ketiga, yang keempat, baru yang kelima sampai akhir kayak gitu. Terus ada pertanyaan lagi nggak? Kita bisa buka Q&A kali ya, Kak Mega, boleh nggak ya? Boleh Kak Wai. Mungkin 3 orang yang kakak pilih aja kali ya. Kak Wai pilih 3 orang. Oh Kak Flo, ada reset Kak Flo, ada yang mau disampaikan Kak? Kak, aku mau nanya dong. Boleh. Ini aku mau tanya, kalau biasanya Kak Wai posting di YouTube itu satu hari berapa postingan? Kalau dari tadi kan ide konten terus nih, kalau postingannya berapa satu hari? Oke, kalau misalnya ini salah satu yang beberapa teman-teman komunitas kita suka tanya juga nih Kak Flo, thank you banget nih pertanyaannya. Untuk nge-refresh lagi nih gitu. Kalau misal dari sisi aku untuk beberapa postingan itu aku lebih milih konsisten daripada kuantitinya nih Kak Flo. Jadi misalnya emang aku pengen rajin, misal anggaplah aku anaknya rajin banget pokoknya. Kalau misalnya yang sekolah duduknya selalu paling depan, misalnya kayak gitu ya. Bisa, oke, aku mau setiap hari itu 1 gitu. Cuman dalam 1 minggu, jadi aku dalam 1 minggu 7 konten ya, setiap hari aku 1. Cuman untuk minggu depannya aku nggak boleh gitu, 1 minggu itu cuma 3 konten doang, 2 hari sekali. Nah itu namanya nggak konsisten. Biasanya konsistensi itu yang lebih dilihat sama YouTube daripada kuantitinya. Jadi untuk beberapa content creators pemula yang di sini itu dari sisi aku dan dari sisi Mas YouTube juga itu lebih menyarankan konsistensinya. Kalau misalnya kira-kira dalam 1 minggu emang baru bisa bikin 2 konten dalam 1 minggu, nggak apa-apa, bikin 2 konten dulu dalam 1 minggu, konsistenin dulu aja 2 konten dalam 1 minggu, 2 konten dalam 1 minggu. Nanti kalau misalnya kira-kira dari kontennya itu udah perform, itu bisa dinaikin, misalnya dari 3 konten, 4 konten, bisa 5 konten kalau misalnya emang mau perform banget. Cuman biasanya dalam 1 minggu itu aku paling banyak 5 nih Kak Flo gitu. Jadinya dari 7 hari aku itu 5 kali upload sih kayak gitu untuk beberapa content creators atau misalnya brand yang aku pegang. Itu udah paling rajin sih kayak gitu. Thank you loh Kak Flo untuk pertanyaannya. Terima kasih Kak Wai. Ini ada pertanyaan, oke, bentar ya teman-teman ya. Ini kayaknya ada beberapa pertanyaan, udah ada yang resen, aku pilih 3 dari sini, boleh ya Kak Mega ya? Boleh banget Kak Wai, silahkan. Oke. Di sini ada Kak Riri Jalan, boleh open mic. Halo, selamat siang semuanya. Halo, selamat siang Kak. Ya, mau nanya nih, kalau buat apa ya namanya, kan aku juga sama-sama jadi salah satu karyawan juga nih. Jadi bagi waktunya lumayan nih antara konten sama kerjaan nih. Untuk ini nih Kak, kan aku suka agak terbentur dengan konsistensi dan idealis gitu ya. Kan aku nggak munafik ya, pengen idealis aku tuh nyampe ke setiap audiens yang nonton. Tapi terkadang gitu ya, karena deadline dan lain-lain, kadang suka idealis tuh suka turun gitu demi sesuatu yang populer. Nah menurut kakak sendiri nih, untuk konsistensi idealis itu seperti apa sih rumus-rumusnya gitu, biar nantinya
dapat sebuah titik temu yang bagus untuk untuk kreator dan untuk audiensnya juga. Makasih. Oke, thank you. Keren banget untuk pertanyaannya Kak Riri Jalan. Di sini aku bakalan menjawab dari sisi aku. Untuk kalau misalnya dari lead creators kita di sini yang mau bantu ngejawab, boleh banget ya. Nanti mungkin bisa raise hand terus bantu jawab juga dari pertanyaan-pertanyaannya. Nah, kalau misal dari sisi aku, idealis itu emang penting banget nih Kak Riri, karena setiap content creators itu tuh penting banget untuk memiliki ciri khasnya nih yang bikin kita beda sama yang lain. Nah, karena kadang keunikan konten itu seringkali keunikan konten itu tuh yang menjadi faktor audiens kita balik lagi nih ke kita. Tapi kan kadang ada kebentur ya, misalnya kalau misalnya terlalu idealis, ntar kita nggak konsisten gitu loh. Nah, kalau misalnya kita ngomongin idealis sama konsisten, itu menangin konsistennya Kak, gitu. Jadi yang penting konsisten dulu, kayak gitu. Karena pada akhirnya nanti idealisnya Kak Riri itu pasti bakalan disesuaikan lagi nih. Karena kita nggak mungkin sebagai content creator itu nggak mungkin selalu mengikutin ego kita sebagai content creator kita sendiri. Karena kita harus juga bisa mendengar suara-suara dari viewers kita sama dari audiens kita gitu. Karena itu penting banget gitu. Misalnya kayak audiens kita kayak udah senang banget sama kita gitu. Kak, aku pengen dong misalnya anggap misalnya Kak Riri Jalan cobain cafe yang ini kayak gitu. Tapi Kak Riri itu tuh ternyata makanannya makanan tradisional misalnya, bukan ke kafe gitu loh. Nah, tapi kan fans tersebut itu tuh udah mulai loyal nih. Kalau misalnya dari sisi kakak itu nggak mendengarkan kayak gitu suara itu, nanti itu bisa menjadi backfire gitu loh ke akun kakak sendiri. Jadi nanti orang-orang yang udah stay di channel kakak bisa ngilang nih, karena dia pasti akan mencari creators yang mau mendengarkan kita. Jangan lupa kalau misalnya sebagai content creators itu views dan subscriber itu penting banget gitu. Karena kalau misalnya bukan mereka, siapa lagi yang menonton ya gitu. Sebanyak pun kita nonton kan pasti nggak akan bisa sehebat mereka gitu. Jadi kalau misalnya antara konsistensi dan idealis itu lebih penting konsistensi dulu sih gitu. Karena pada akhirnya nanti kita pasti bakalan mengikuti nih, banyak banget yang kita ikutin. Bisa dari suara audiens, bisa dari trends juga kayak gitu. Jadi tinggal disesuaikan dari approach-nya kita kayak gimana. Misalnya, aku nggak mau, karena aku itu lebih ke tadi makanan tradisional, aku nggak mau kehilangan sisi tradisional aku. Oh ya udah, nggak apa-apa, bikin aja. Misalnya kayak yang contohnya kayak Amanda itu mengemas kontennya, bikin review konten misalnya pakai belangkon. Nah, tetap tradisional tapi permintaannya didengar gitu guys. Jadi kayak gimana cara kita ngemasnya aja. Tadi Kak Manda aja dianya bikin beauty, dia beauty vlogger, judulnya aja beauty ya, kecantikan ya. Mana ada sih orang mau kelihatan jelek, tapi Kak Manda berani bikin tutorial sambil melotot kayak gitu loh. Padahal dia tetap aja secara konten dan pengemasannya itu make up gitu. Semoga menjawab ya Kak Riri Jalan ya. Kalau misalnya menjawab, boleh kasih jempolnya dong Kak. Oke, thank you. Oke, selanjutnya ada Kak Selvi Vandisha. Halo Kak. Halo. Iya Kak, ini aku mau bertanya nih. Kemarin kan aku upload di YouTube video aku di jam tayangnya itu yang lagi yang lagi padat-padatnya gitu ya, yang misalnya naik. Terus pas aku upload itu viewersnya nggak naik gitu. Malah yang aku upload video yang jam tayangnya tidak terlalu banyak ditonton itu malah viewersnya naik gitu. Itu kenapa ya Kak? Terima kasih. Oke, thank you banget. Ini salah satu pertanyaan yang bagus juga kalau bagusnya ya pertanyaannya. Ini itu ada hubungannya dengan kopdar bulan lalu dari Mas Ucup tentang YouTube Studio gitu guys. Jadi Kak Selvi itu jadi kayak gini. Kita kan biasa kita nge-share nih di YouTube jam tayang yang bagus di YouTube berapa? Oke, jam 3 sampai jam 5. Tapi belum tentu nih ya jam 3 sampai 5 itu cocok nih dengan konten kita. Aku misalnya bisa kayak gini, ketika aku megang brand e-sport atau gaming, aku share
aku search di Google jam tayang yang bagus di YouTube misal jam 3 sampai jam 5. Tapi ternyata orang-orang ngegame itu tuh pada begadang semua. Mereka itu pada sukanya itu buka YouTube tuh dari jam 11 misalnya sampai jam 1 sambil mereka ngegame sambil ngeliat tutorial gamingnya. Jadi harus disesuaikan juga nih sama audiens kakak. Nah caranya kayak gimana? Tenang aja, nggak perlu pusing karena udah difasilitasi sama YouTube. Jadi kakak bisa langsung ngecek aja di YouTube Studio kira-kira jam dari audiens kakak yang aktif itu jam berapa gitu. Karena ketika kakak itu tuh ngikutin nih jamnya channel lain, itu mungkin adalah jam yang emang efektif ataupun bekerja di channelnya mereka. Tapi belum tentu nih itu tuh efektif di channelnya kakak. Jadi untuk teman-teman semua di sini jangan lupa untuk selalu cek YouTube Studio teman-teman semua ya, biar tahu nih banyak banget metrik-metrik penting nih. Salah satunya itu tuh jam tayangnya juga. Gitu. Kak Selfie kira-kira menjawabkah? Iya Kak, menjawab. Terima kasih jawabannya. Oke, terima kasih. Oke, berarti untuk pertanyaan yang terakhir, pertanyaan ketiga ya Kak Mega ya. Ini ada Kak Arok di Cigoyon. Boleh, silakan. Ya, halo Kak, salam kenal sebelumnya dari Sian Pebes Channel. Sama kayak tadi di jam tayang sih. Kadang aku suka egois pengen upload di jam misalnya jam 10, padahal kan jam tayang yang ramai itu jam berapa? Jam 1 atau jam 2. Itu gimana ya Kak supaya mengurangin tingkat egois kita supaya menahan diri untuk upload itu sih. Oke, thank you. Ini berarti harusnya lebih ke personal ya. Ya makanya. Bener, nggak apa-apa. Kayak gini, kadang ini mungkin ada hubungannya sama karir di jalan tadi yang ngebahas tentang idealisnya kita kayak gitu. Kadang sebagai content creator emang idealis itu penting untuk menciptakan channel YouTube yang unik nih, yang kita banget gitu loh. Mungkin salah satunya mungkin jam tayangnya kakak gitu. Cuman emang terkadang itu tuh idealis itu tadi baik lagi ya, konsistensi dulu baru idealis. Kalau misalnya emang dari Kak Aaron itu tuh emang udah konsisten nih maunya di jam 1, ya egoisnya harus dikalahin tuh Karok. Jadi nggak ngikutin Karok. Jadi kayak gini, kan kita kan ibaratnya kita itu tuh numpang di platform orang gitu. YouTube itu bukan kita yang punya gitu kan. YouTube itu yang punya itu orang gitu loh. Ketika kita numpang, kita juga harus ngikutin nih cara bekerja platformnya tersebut, termasuk platform-platform lain kayak gitu. Jadi ketika untuk YouTube sendiri yang udah di-share juga sama Mas Ucup, itu tuh jam tayang itu tuh penting banget untuk konsisten juga gitu, uploadnya juga gitu. Jadi kalau misalnya Kak Arok kira-kira kayak masih egois, nah mungkin cara-cara yang tadi itu bisa banget nih untuk diterapin. Jadi bikin bank konten dulu, produksi luangin satu waktu, produksi banyak-banyak. Jadi Kak Arok itu enggak kerimpungan. Jadi ketika jadwalnya naik, tinggal naikin aja gitu. Misalnya emang jam 1, karena udah dalam 1 minggu aku udah, dalam 1 bulan aku buatnya 10 konten gini, 10 konten. Ya udah 1 minggu aku bikin 5 gitu. Minggu ketiga aku bikin 5. Jadi dalam 2 minggu 5 konten itu bisa kakak jadwalin sesuai dengan hari dan jam tayang yang sama. Semoga menjawab ya Kak Arok ya. Kalau misalnya kasih Oke, Kak, makasih ya. Oke. Kurang-kurangin egoisnya ya Kak Arok ya. Iya, itu kadang pengen banget upload tapi sepi kok, banyak yang sepi nonton. Tapi pas kadang-kadang rame nih, gitu. Bisa kebalikan. Mungkin lebih fokus ke konsistensinya aja gitu. Sebenarnya itu ada hubungannya sama kesehatan akun kita juga. Nanti takutnya algoritma dari akunnya kakak kebingungan gitu. Yang bener ini orang uploadnya di jam 1 atau jam 5 nih gitu. Mungkin di satu waktu mungkin emang ada yang tiba-tiba performs ya. Cuman itu belum berarti keesokan harinya next time itu bakal perform lagi Kak gitu. Jadi mending kita fokus aja di konsisten gitu sih. Ya.
Terima Terima kasih kasih. Kak Wai. Oke, kalau gitu thank you banget teman-teman semua untuk pertanyaannya, seru-seru banget konten kreator, komen-komennya di kolom komentar. Aku juga mengucapin untuk semua lead creators yang keren-keren banget di sini dengan tips dan triks dan background story-nya yang ternyata membangunkan banget gitu. Sharingnya, thank you banget juga udah sharing sama komunitas nge-shots bareng dan statif juga di sini. Paling kalau misal dari sisi aku itu dulu. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum jawab, tenang aja, teman-teman bisa langsung tanyakan aja pertanyaannya di grup WhatsApp ya seperti biasa. Nanti aku akan coba bantu jawab. Jangan lupa di mention akunya. Ntar aku nggak tahu, soalnya bisa teman-teman kalau bisa udah ngobrol, wah rame gitu. Paling segitu dulu dari aku. Thank you Kak Mega. Aku kembalikan. Wah, banyak banget ya. Setuju nggak sih semuanya kalau hari ini banyak banget ilmu yang kita dapetin? Kalau setuju kasih jempolnya dong di sawer. Sawer yuk. Nah, ini kebetulan banget di kolom chat emang banyak banget ya Kak Wai yang ngebahas soal jam tayang nih. Kalau misalnya aku boleh kasih reminder lagi nih sama sharing-sharing kita di komunitas sebelumnya waktu itu. Dari pengalaman yang sudah-sudah, memang teman-teman kalau yang kebingungan nih, ibaratkan zaman dulu kita setiap hari Minggu pagi kita inget ada kartun Doraemon. Nah, hal yang sama itu juga berlaku di channel YouTube-nya teman-teman. Jadi kalau dari sharing Mas Yusuf sebelumnya, bahwa sebenarnya kalau bisa teman-teman konsisten upload di hari dan jam yang sama supaya kayak Doraemon itu tadi tuh. Jadi misalnya setiap hari Minggu jam 7 pagi Kak Lemaknyo itu pasti selalu update ngeracun makanan terenak di kotanya misalnya kayak gitu. Jadi sebagai subscribernya aku akan selalu ingat, oh Kak Lemaknyo akan update nih setiap hari Minggu pagi. Nah itu berlaku juga nih buat teman-teman komunitas lainnya yang kebingungan mau nyari kapan nih harus upload, mungkin coba bikin 1 hari 1 jam yang memang akan jadi konsistennya teman-teman. Karena balik lagi seperti sharingnya dari YouTube sendiri ketika acara di kota masing-masing ya, lebih baik. Tadi juga ada pertanyaan nih dari Kak siapa ya kalau nggak salah tadi tentang Kak Wawan. Quantity over quality atau quality over quantity. Kalau dari sharing dari tim YouTube, dari lead creator maupun Mas Yusuf kemarin, lebih baik quality-nya dulu nih. Jadi lebih baik seminggu sekali daripada teman-teman maksa seminggu 7 kali tapi habis itu minggu depan hilang kontennya. Karena hilang dalam artian mungkin udah stuck, bosen, jenuh, nggak punya materi lagi gitu kan. Jadi lebih baik ditabung aja, ditabung kontennya, terus bikin konsisten misalnya seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Yang paling fatal adalah kalau teman-teman udah upload nih konsisten seminggu misalnya, habis itu minggu depan hilang. Nah itu yang akan bikin algoritma teman-teman tuh jeblok biasanya. Dan aku udah cobain sendiri, ketika uploadnya tiba-tiba hilang sama beberapa periode, emang itu viewsnya susah banget untuk naik lagi, udah kayak stuck gitu. Jadi lebih baik konsisten. Kalau bingung mau ide konten seperti apa, bisa banget ikutin semua tren-tren yang akan di-share sama tim CR lewat Kak Jojo nantinya. Oke, jangan lupa ya nanti upload video hashtag cari ilmu. Kasih tahu keseruan acara hari ini teman-teman. Apa aja sih ilmu yang udah teman-teman dapetin dari Kak Wai dan para lead creator. Jangan lupa di-upload di shorts-nya teman-teman. Kasih hashtag curi ilmu, hashtag nge-shorts bareng, dan hashtag kota. Jangan lupa. Kita kasih waktu 3 hari ya buat ngedit, karena harusnya dari tadi udah mulai nge-video-videoin gitu kan. Terus juga lagi libur jadi bisa editing. Nanti pengumuman akan kita umumkan lewat broadcast chat seperti biasa. Nanti ada 6 orang yang akan kita pilih yang videonya paling menarik untuk dapetin saldo Motion Pay sebesar Rp50.000. Oke, gimana sharingnya hari ini? Seru banget ya, dan pastinya juga banyak ilmu yang kita dapetin. Yang pasti kuncinya adalah konsistensi, luangkan waktu untuk bikin konten, riset, dan catat. Gak apa-apa kok pakai teknik ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi lewat subscribe teman-teman lead creator hari ini. Di subscribe, dicari ide-ide konten yang bisa diikuti gitu, yang pastinya harus original. Nah,
Nggak ada nih teman-teman lead creator kita yang langsung melejit ya Kak Wai ya. Semuanya berproses, semuanya dari nol. Bahkan tadi Kak Ridwan sempat stuck juga, tapi ternyata karena konsistensinya dia langsung bisa dapetin 100.000 lebih subscriber. Bahkan semua lead creator kita itu mengalami yang namanya jatuh bangun, masalah views, jam tayang, bosen, jenuh, stuck gitu kan, bingung mau konten apa, masalah monetize, masalah pemilihan musik, itu semua dilewati sama lead creator juga. Yang penting jangan patah semangat ya kan. Adanya komunitas nge-shots bareng Star Hits ini adalah untuk saling support. Tentunya ada silaturahmi juga di antara kita. Manfaatkan komunitas grup WA kita untuk sharing-sharing secara positif, bertanya, saling bantu, saling jawab. Manfaatkan trend dan rewards yang tim CR share di komunitas untuk jadi motivasi dalam berkonten. Oke, nah semoga juga dalam waktu dekat kita akan bertambah ya komunitasnya. Akan ada komunitas dari Jogja, dari Malang juga. Kita doain sama-sama semoga komunitas yang positif ini bisa melejit dan menjadi nasional gitu ya, amin. Untuk pertanyaan tentang tren bulan Juni juga akan di-share juga sama Kak Jojo. Tadi kan Kak Wai di awal udah sempet juga tuh bacain apa aja sih 4 tren yang bisa teman-teman ikutin di bulan Juni. Nanti setelah acara Kak Jojo juga akan share di grup seperti biasa. Tapi untuk Google Formnya, form submissionnya akan dikasih sama Kak Jojo di minggu keempat ya. Ini tujuannya untuk menghindari double submission, karena masih banyak banget nih yang satu orang submitnya berkali-kali. Itu nggak boleh ya teman-teman, kasihan nanti filenya kalian, kontennya kalian tidak terbaca oleh sistem. Jadi kita putuskan untuk Google Formnya akan di-share di akhir bulan, supaya teman-teman selama 1 bulan ini bisa fokus dulu bikin konten, ikutin hashtag-hashtagnya dan mandatory yang harus diikuti ya. Oke, sekian acara Community Day Nasional pertama kita hari ini. Yeay, terima kasih ya buat semua teman-teman yang sudah dari komunitas banyak ya. Dari mana aja nih? Dari Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Makassar, Balikpapan yang sudah ikutan. Sebentar lagi mau makan siang ya, tenang aja kita udah mau closing juga. Terima kasih Kak Wai buat ilmunya, luar biasa sekali. Terima kasih buat Kak Ridwan, Kak Flo, Kak Amanda, Mama Nada, dan Kanita yang udah sharing-sharing. Kalau mau bertanya, boleh banget nanti di grup, nanti kita bantu kasih lagi ke lead creator ya kalau ada pertanyaan yang belum dijawab. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau misalnya tadi ada mungkin kesalahan kata atau kekurangan dalam acara hari ini. Sampai ketemu di bulan berikutnya, di komunitas selanjutnya. Dadah, terima kasih semuanya. Kak Mega mau nanya. Di kopi Kak Mega. Apakah Anda mendengar di sana? Saudari Mega. Hmm.